أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu agung, sehingga bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yaitu dengan kita taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas kunci kebahagiaan di dalam kehidupan. Kunci kebahagiaan di dalam kehidupan. Di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, kita harus tahu tentang hakikat kehidupan dunia. Kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang sementara. Kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang fana. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang terhina. Allah jadikan dunia tempat untuk kita beramal, bukan tempat untuk kita tinggal. Karena tidak ada satu orang pun yang akan selamanya tinggal di dunia ini. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita tentang hakikat kehidupan di dunia ini di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah Azza wa Jalla berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kehidupan la'ib, permainan, walahu, dan sesuatu yang melalaikan. Allah Azza wa Jal juga memberikan perbedaan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-An'am ayat 32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun." Dan tidaklah kehidupan dunia
kecuali hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga dalam surat Al-A'la Allah Azza wa Jalla berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inilah antara perbedaan kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, mengejar urusan dunia, mengedepankan kepentingan dunia, sehingga kita lalai untuk mengejar kehidupan akhirat, sehingga kita banyak tertipu dengan kehidupan dunia. Kita lupa hakikat kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Maka dari itu ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, agar saat kita menjalani kehidupan dunia kita mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin yang pertama yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu berpegang teguh kepada tauhid yang benar. Berpegang teguh kepada tauhid yang benar dan istiqamah di dalam beramal. Tauhid adalah landasan utama tegaknya agama seseorang. Tauhid adalah tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuan terbesar kita ada di dunia ini untuk mentauhidkan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun, beribadah kepada Allah, maksudnya ada yuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, untuk menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Maka sesembahan selain Allah adalah batil. Sesembahan selain Allah adalah batil. Dan tauhid adalah sumber kebahagiaan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Tauhid adalah sumber kebahagiaan seorang hamba, baik di dunia ataupun di akhirat. Ketika di dunia, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla selama orang tersebut tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabid dunya khataya thumma la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah." Kata Allah, "Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau mendatangiku dengan penuh dosa sebesar bumi, dosa yang banyak, dan engkau mendatangiku dan engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku, tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka pasti aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi pula." Subhanallah. Syaratnya apa? Tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika kita benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Maka Allah akan mendatangi kita dengan sebesar ampunan untuk kita semuanya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ketika di akhirat kita pun akan dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk masuk ke dalam surganya. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah jujur dalam hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kalimat yang paling tinggi, kalimat yang paling agung adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka sesembahan selain Allah adalah batil. Dia yakini, dia ucapkan di dalam hatinya, ia meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian ia aplikasikan dengan amalan-amalan saleh. Ia senantiasa beramal hanya untuk Allah, beribadah hanya untuk Allah. Maka ia dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan dimasukkannya ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Maka sebaliknya, apabila seorang hamba tidak mengetahui kalimat tauhid, tidak meyakini di dalam hatinya, kemudian ia mencampur adukan antara amalan-amalannya, antara ibadah-ibadahnya dengan kesyirikan, maka pasti akan rusak agamanya, pasti akan rusak amalan-amalannya, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Apa kata Allah di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكِ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika kamu wahai Muhammad menyekutukan Allah Azza wa Jalla, berbuat kesyirikan, pastilah akan dihapuskan seluruh amalanmu dan kamu pasti termasuk orang-orang yang merugi. Semua amalannya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Rugi di dunia, tidak mendapatkan apa-apa. Yang ia dapatkan hanyalah kehancuran, kehinaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kelak di akhirat juga termasuk orang yang merugi. Diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam surganya. Dan tempatnya adalah di neraka Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguh orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, yang berbuat kesyirikan, Allah haramkan atasnya surga. Diharamkan untuk masuk ke dalam surga Allah. Dan tempatnya adalah di neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Ini Allah yang berbicara. Tempatnya di mana? Di neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung semuanya dari dosa kesyirikan. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan anak bersih dari kesyirikan. La. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tauhid, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, selalu berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya tauhid, senantiasa berdoa kepada Allah, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Maka kita juga jangan merasa aman. Anak udah belajar, anak udah ikut majlis ta'lim, insyaallah anak enggak berbuat kesyirikan, anak tahu syirik ini begini. La. Hidayah di tangan Allah.
Kita hanya bisa berdoa, berharap dijauhkan dari dosa kesyirikan. Karena tidak ada yang menjamin seseorang itu tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di ayat surat Al-Maidah ayat 72 Allah mengatakan tidak ada penolong pun bagi seseorang yang melakukan kezaliman. Maka kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang dikatakan Luqman kepada anaknya, "Ya bunai, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla yaitu berbuat kesyirikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika seorang hamba telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dengan benar, kemudian ia aplikasikan di dalam amal-amal salehnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amalan saleh, min dzakarin aw untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pastilah kami akan berikan kehidupan yang lebih baik lagi. Di dunia diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya itu, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat Allah akan memberikan balasan yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka lakukan di dunia. Balasan apa yang paling baik ketika kita di akhirat? Masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ini jaminan dari Allah. Mentauhidkan Allah dan istiqamah di dalam beramal. Dapat dua kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mengkaitkan antara tauhid dan amalan saleh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal 'amalan salihan, hendaknya dia beramal saleh. Pengen ketemu Allah, pengen berjumpa dengan Allah, beramal saleh. Bukan hanya itu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, kemudian dia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Maka balasannya apa? Bisa ketemu dengan Allah Azza wa Jalla di surganya nanti. Kenikmatan yang besar dari Allah Azza wa Jalla saat kita masuk ke dalam surganya, kemudian kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr, la tudammuna fi ru'yatihi." Nanti kelak pada hari kiamat, di akhirat kelak, engkau akan melihat Allah, akan bertemu dengan Allah sebagaimana engkau melihat bulan saat bulan purnama. La tudammuna fi ru'yati, kalian ini enggak akan berdesak-desakan saat melihat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nih lihat malam hari ada bulan purnama, ana ngelihat di sini, antum ngelihat di rumah antum, apakah kita saling berdesak-desakan ngelihat bulan purnama? Enggak. Masing-masing bisa memandang, masing-masing bisa menikmati keindahan bulan purnama. Dan kelak di surga pun walillahil mathalul a'la,
kita pun akan melihat Allah dengan tidak berdesak-desakan. Kita bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dengan syarat kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan juga kita beramal saleh, istiqamah di dalam beramal. Maka orang seperti ini disebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lagi-lagi Allah Azza wa Jalla menjanjikan surga bagi siapa? Bagi yang beriman, mentauhidkan Allah, senantiasa istiqamah di dalam beramal. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka mentauhidkan Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di jalan Allah, istiqamah di dalam beramal saleh. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan senantiasa turun kepadanya, kepada mereka, seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, seraya mengatakan janganlah kamu takut, jangan kamu bersedih, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kebahagiaan, kabar gembira dari Allah, mendapatkan surga jika kita mentauhidkan Allah dan istiqamah di dalam beramal. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya perintah istiqamah ini merupakan sebuah perintah yang berat, sebuah amalan yang berat. Inilah perintah yang membuat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini cepat beruban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syayyabatni Hud wa akhwatuha. Surat Hud dan kawan-kawannya yang ada perintah istiqamah di dalamnya membuat aku cepat beruban. Perintah yang berat dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Allah pun menjanjikan balasan yang besar bagi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, istiqamah di dalam beramal dengan surga Allah. Dan istiqamah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dawam, terus menerus, istiqamah. Wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Meskipun amalan yang kita lakukan adalah sedikit, tapi amalan itu jika dilakukan dawam, terus istiqamah, maka bisa bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan inilah termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu istiqamah di dalam beramal. Dan juga perlu diketahui, amalan itu merupakan amalan yang baik jika amalan itu berdasarkan dari Al-Quran dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah dan juga mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa yang paling baik amalannya? Maka amalan yang paling baik ditafsirkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar, yaitu yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalan yang paling benar, amalan yang paling baik. Maka tolak ukur baik atau tidaknya sebuah amalan kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bukan baik menurut kita, bukan baik menurut hawa nafsu kita, bukan baik menurut Ustaz fulan, Kiai fulan, bukan. Tapi baik itu menurut siapa? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik menurut Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita jadikan tolak ukur. Kalau misalkan tolak ukur baik itu menurut hawa nafsu kita, oh, bisa kacau agama ini, bisa berantakan agama ini. Fulan mengatakan ibadah ini baik, ana mengatakan ibadah ini yang baik, fulan ibadah ini yang baik, ibadah semua punya pendapat masing-masing, bisa kacau. Tapi kalau semua orang kembalikan amalan yang baik itu kepada Al-Quran dan Sunnah, semua orang akan bersatu. Karena pedomannya apa? Sama. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Gak akan ada perselisihan, perpecahan umat, gak ada, insya Allah. Kalau semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam agama hukum asal ibadah itu adalah haram. Ini kaidah fikih. Al-aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram, kecuali yang ada syariatnya. Syariat dari Allah Azza wa Jalla dan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang. Kita tinggal lihat ibadah ini boleh atau tidak ya. Kita lihat aja. Allah perintahkan nggak? Rasulullah perintahkan nggak? Oh, ternyata setelah dicek nggak ada perintahnya, maka kita kembalikan ke hukum asalnya. Hukum asal ibadah adalah haram. Jadi kalau tidak ada perintahnya, ya untuk apa kita lakukan? Jadi jangan menanyakan ini ada nggak larangannya, sampai buat taksariawan sampai mati pun nggak ada. Jangan dibalik. Tapi yang kita tanyakan, ini ada nggak dalilnya? Ini ada nggak perintahnya? Karena hukum asal ibadah itu adalah haram, dilarang. Ya, jadi kalau nggak ada perintahnya, kita kembalikan ke hukum asal. Ya, jadi jangan tanya hukum ini ada nggak larangannya? Ya, ente kebat Al-Quran, Sahih Bukhari, Bukhari, Muslim, Sunan Ibnu Majah, nggak akan ada larangannya. Tapi ada nggak perintahnya? Nah, ini yang harus kita fahami. Maka amalan atau ibadah itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada contohnya, jika tidak ada perintahnya, maka kita kembalikan ke hukum asal, yaitu dilarang. Dan juga sumber dari segala kebaikan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat, maka kita dijamin tidak akan pernah tersesat. Kita akan menjadi orang yang bahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat. Apa dua perkara tersebut? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian poin yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini adalah al-isti'anah, selalu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah manusia, makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla kita bukanlah apa-apa. Maka dari itu di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini,
kita perlu untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW pun meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahumma a'idni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apa? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepadamu agar aku selalu ingat kepadamu. Wa syukrika, agar aku selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, agar aku dapat beribadah kepadamu dengan baik dan benar. Karena kita tidak akan pernah bisa beribadah dengan baik dan benar kecuali pertolongan dari Allah, kecuali hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menggerakkan langkah kaki kita, Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan hati kita untuk kita bisa datang ke majlis ilmu, untuk kita bisa datang ke rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Allah yang menggerakkan kaki kita. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana, mereka punya kaki yang sehat, mereka punya waktu luang, tapi ketika azan berkumandang, sulit untuk melangkahkan kakinya ke rumah Allah. Ini membuktikan apa? Hidayah di tangan Allah. Maka kita meminta kepada Allah agar kita bisa selalu bersyukur kepada Allah, selalu bisa beribadah dengan benar kepada Allah. Jangan merasa diri kita ini pintar. Jangan merasa diri kita ini hebat, gak butuh sama Allah. Ingat, hidayah itu di tangan Allah. Kita berusaha untuk terus mencari hidayah Allah. Dan salah satu bentuk ikhtiar kita berdoa sama Allah. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita. Hati kita ini ada di jari jemari Allah. Allah mudah untuk memalingkan hati kita, mudah. Dan Allah juga yang mudah memberikan hidayah kepada kita. Maka dari itu selalu meminta pertolongan kepada Allah. Karena bisa baiknya amalan kita itu karena Allah juga. Kita bisa mengikuti hidayah sunnah itu karena Allah juga. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana udah dengar kajian sunnah ini yang benar dikasih tahu, tapi mereka enggan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mereka enggan untuk mengikuti jalan kebenaran. Maka kita berbahagia diberikan hidayah sunnah oleh Allah, bisa mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ini nikmat yang luar biasa. Gak semua orang diberikan nikmat ini oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita bersyukur kepada Allah, terus berdoa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan perlu diingat juga, di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini pasti akan ada ujian yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak hanya serta-merta membiarkan kita begitu saja hidup di dunia ini, enggak. Pasti ada ujian demi ujian yang Allah turunkan buat kita semuanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Di antara ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla agar Allah tahu, meskipun Allah sudah tahu,
Siapa yang jujur keimanannya kepada Allah dan siapa yang dusta. Apakah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar Allah, ataukah tidak? Karena kita bisa menilai, kita bisa melihat seseorang ini beriman kepada takdir Allah ketika mereka diuji. Kita pun bisa nilai diri kita. Apakah kita termasuk orang yang beriman kepada takdir Allah ataukah tidak? Gimana caranya? Saat ujian itu datang pada kita, apa sikap kita terhadap takdir Allah? Apakah kita menerima takdir Allah, atau justru kita malah mengeluh akan takdir Allah? Dibuktikannya dengan apa? Dengan ujian. Ketika kita dapat musibah, qadarullah, na'udzubillah min dzalik, rumah kita kebakaran misalkan, rumah yang kita bangun dengan susah payah, dengan jerih payah kita, subhanallah, rumahnya baru jadi, belum juga ditempatin, qadarullah kebakaran. Nah, disinilah sikap kita. Apakah kita beriman pada takdir Allah, ataukah kita tidak beriman dengan takdir Allah? Di sini kualitas keimanan kita diuji oleh Allah. Jika kita meyakini bahwasanya semua yang terjadi ini atas kehendak Allah, kita pasti akan menerima. Ketika kita mendapatkan musibah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau memberikan ganti yang lebih baik lagi. Berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik lagi. Maka di saat kita menerima ujian dari Allah Azza wa Jal, kemana kita larinya? Ke Allah Azza wa Jal. Tapi banyak orang lupa, ketika diberikan musibah, ujian oleh Allah, bingung. Nelfon si fulan, bisa bantu nggak? Bisa bantu nggak? Dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan musibah itu, yang memberikan jalan keluarnya. Kadang kita menomorduakan Allah Azza wa Jalla. Ketika diberikan musibah, minta kepada Allah Azza wa Jalla, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan musibah, apa yang kita katakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kita yakin semua yang mengatur adalah Allah, maka kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Nggak ada yang kita miliki kecuali apa yang telah Allah takdirkan buat kita. Maka dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, kita perlu untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, kita pun akan bahagia, tenang hati kita. Ketika dapat musibah, minta sama Allah, tenang hati kita. Ini takdir dari Allah, kita terima. Insya Allah kita dapat lebih ganti, kita dapat ganti yang lebih baik lagi. Tenang hati kita, bahagia, nggak kepikiran. Karena kan yang buat orang banyak penyakit, banyak pikiran. Ini dipikirin, belum terjadi ini dipikirin. Anak nanti gimana makan? Ya Allah, anak sekolah gimana bayaran ini? Ya Allah, Allah, banyak pikiran ditumpuk di sini. Tapi kalau kita yakin sama Allah, hakul yakin, tenang kita. Rizki di tangan Allah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, kita udah pikirin. Jangan. Apa yang terjadi besok itu udah ditulis sama Allah. Jadi nggak perlu kita pikirin. Bahkan 10 tahun lagi udah kita pikirin nih. Boleh kita memikirkan, tapi jangan jadi beban pikiran. Ini nanti menimbulkan banyak penyakit buat kitanya juga. Kita dibalik kita berusaha kepada Allah, berikhtiar kepada Allah, jangan lupa untuk berdoa. Maka ada beberapa cara di saat kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal.
Cara yang pertama yaitu dengan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Mu'minun ayat yang ke-60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya pasti akan aku kabulkan. Ini merupakan janji dari Allah Azza wa Jal. Jika kita berdoa kepada Allah, maka pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Dan juga cara yang kedua yaitu dengan salat. Kita minta pertolongan kepada Allah dengan kita melakukan salat. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Dalam sebuah hadis dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan ujian yang berat, ujian yang sulit, beliau segera menuju salat. Beliau minta tolongnya kepada Allah dengan salat. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan berzikir. Sebutkan dalam sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan kebahagiaan dari setiap kegundahan dan kelapangan dari setiap kesempitan, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi kita azan terlebih dahulu, terus kita akan melanjutkan sedikit lagi kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Maka seseorang yang hatinya sedang gundah, banyak permasalahan duniawi, banyak beban pikiran, maka bisa kita lakukan untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan memberikan jalan keluaran. Allah akan menjadikan setiap kesedihan kita menjadi kegembiraan, kebahagiaan. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wujida fi sahifati istighfaran katsira." Berbahagialah, bergembiralah bagi seseorang yang menemukan catatan amalnya istighfar yang banyak. Kita akan menjadi orang yang bahagia, orang yang bergembira dengan catatan amal yang dipenuhi dengan istighfar. Beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan kita berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, ya, baik itu bisa kita katakan dengan beristighfar kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, atau kita bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah, atau juga kita bisa mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka zikir-zikir ini akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Bukankah dengan berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, hati menjadi tenang? Maka segala problema kehidupan kita ya akan bisa diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla jika kita ingat kepada Allah, jika kita berzikir kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya salah dan dosa. Kita adalah manusia, anak Adam, pasti pernah berbuat salah dan dosa. Dan Allah dan Rasulullah SAW katakan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun.
Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, selalu berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla sangat bahagia, sangat gembira dengan taubat seorang hamba. Dikatakan dalam sebuah hadis, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Allah sangat gembira, Allah sangat bahagia dengan taubat seorang hamba, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di tanah yang tandus. Allah bahagia, senang dengan kembalinya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepada Allah. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum, semoga Rabb kalian menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Azza wa Jalla. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan kemudian di akhirat kita mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla jika kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersimpuh berdoa kepada Allah, bertaubat dengan sebenar-benar taubat, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni semua dosa-dosa kita dan masukkan kita ke dalam surganya. Dan juga di saat kita melakukan dosa, maka kita tutupi dosa-dosa kita dengan kita melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan. Karena amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, akan menghapuskan dosa-dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Hud ayat 114, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan berakhlaklah dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Tapi perlu diingat, apabila itu berhubungan dengan dosa besar, maka dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika itu dosanya termasuk dosa besar, maka dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di ayat tadi dan juga di hadis yang disebutkan, ini yang berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Maka dosa kecil ini bisa dihilangkan, bisa dihapuskan oleh Allah dengan kita melakukan amalan-amalan saleh, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi jika itu berhubungan dengan dosa besar, maka dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk kita muhasabah, introspeksi pada diri kita sendiri. Ya, dosa apa yang telah ana perbuat kepada Allah? Selama ini ana banyak melakukan dosa kepada Allah. Dengan kita introspeksi diri, muhasabah kepada Allah, kita tahu bahwasanya kita ini banyak dosa sama Allah, sehingga nanti di akhirat kelak ketika ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, ini akan meringankan kita di dunia, akan meringankan kita di akhirat nanti. Gak berat hitung-hitungannya sama Allah Azza wa Jalla jika kita selesaikan di dunia. Jika itu yang berhubungan dengan Allah, kita bertaubat kepada Allah. Jika itu yang berhubungan dengan manusia, kita kembalikan haknya, sehingga kita gak berat nanti di akhirat. Ingat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Hisab Allah berat. Hisab Allah nanti di akhirat berat, luar biasa beratnya. Maka sebelum kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, kita hisab diri kita di dunia. Kita introspeksi. Bersihkan kita dosa-dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bersihkan kesalahan kita kepada orang lain dengan kita membalikan haknya. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Itulah di antara poin-poin yang harus kita perhatikan agar kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk semuanya. Dan kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.